Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang spiritualitas Ekaristi, kita akan menemukan bahwa kita bersama-sama ini sedang melakukan sesuatu ketika merayakan perayaan Ekaristi, yaitu mempersembahkan kepada Allah tubuh dan darah Kristus sendiri. Ini semua juga menjadi amanat dari Kristus ketika Dia mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka selalu mengerjakan ini untuk menghadirkan kuasa penyelamatannya, untuk menghadirkan kuasa penyempurnaannya. Dan dengan demikian, ketika kita melakukan ini terus-menerus, maka kita pun juga menjadi semakin dimurnikan, semakin disucikan. Nah, kalau dari dalam dirinya sendiri perayaan Ekaristi memiliki nilai yang semacam itu, lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita tentunya bagaimana kita sendiri menanggapi ini. Kalau kita melihat mungkin yang merayakan perayaan Ekaristi yang mempersembahkan secara langsung adalah imamnya, pemimpin perayaan Ekaristi. Tetapi kita semua yang hadir sebetulnya turut berpartisipasi di dalam perayaan itu, di dalam mempersembahkan Ekaristi itu. Oleh karena itulah peran serta kita semua senantiasa diharapkan terjadi. Dan kalau ini semua bisa kita kerjakan dengan baik, maka kita akan menemukan betapa Ekaristi yang kita rayakan secara bersama-sama ini memiliki nilai yang sangat luar biasa bagi kita. Ada satu pengalaman menarik yang saya alami beberapa waktu lalu ketika melakukan peziarahan bersama dengan beberapa teman. Di situ kami melakukan perayaan Ekaristi tengah malam. Ya mungkin bisa dikatakan dini hari juga, sudah jam 1 lewat. Nah, ketika melakukan perayaan Ekaristi ini, nah kebetulan di situ ada satu orang yang memiliki mungkin indera ke-6 atau indera keberapa, dia bisa melihat ada begitu banyak arwah yang ikut di dalam perayaan Ekaristi itu. Dan dia melihat mereka ini semua berkumpul di depan altar kepingin mendapatkan rahmat pemurnian. Dan dia melihat betapa luar biasanya pemurnian itu bekerja ketika doa syukur agung diucapkan. Nah bagi saya, walaupun saya sendiri tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, ini merupakan peneguhan bahwa nilai perayaan Ekaristi yang membawa pemurnian karena persembahan tubuh dan darah Kristus yang terjadi itu betul-betul masih efektif sampai pada saat ini. Tidak hanya efektif pada saat itu ketika Yesus mengerjakan bersama murid-muridnya. Dan ini juga bagi kita merupakan sebuah peneguhan bahwa kata-kata Yesus yang kita dengarkan dalam perayaan, dalam Injil hari ini sepertinya masih berlaku sampai sekarang. Dia mendoakan kita terus-menerus. Dan dia mengatakan tadi, tidak hanya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Artinya yang didoakan Kristus ini bukan hanya para murid yang pada waktu itu ada bersama-sama dengan dia, tetapi termasuk di dalamnya kita semua yang telah percaya kepada Kristus karena pemberitaan ini. Dan kalau hari ini kita diajak untuk merenungkan Roh Kudus yang berperan untuk membawa transformasi, membawa perubahan, membawa rahmat di dalam perayaan Ekaristi ini, maka kita semua bisa semakin merenungkan nilai ini. Ekaristi membawa pengudusan, Ekaristi membawa penyempurnaan. Dan di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana keterbukaan kita terhadap kuasa Allah dalam Roh Kudus ini. Karena justru itulah yang menjadi kunci bagi kita supaya rahmat pengudusan, rahmat pemurnian ini bekerja di dalam hidup kita, bekerja di dalam diri kita, juga bekerja di dalam mereka yang kita doakan. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, ini semua tentu mengundang kita untuk selalu melakukan olah batin, untuk selalu merenungkan diri dan hidup kita masing-masing. Sampai sejauh ini,
Apa yang terjadi dengan kita? Anda semua yang tetap konsisten datang dalam perayaan Ekaristi, apa yang Anda alami? Anda semua yang konsisten untuk terus-menerus melakukan doa-doa pribadi di rumah masing-masing, apa yang sebetulnya Anda alami di sana? Kalau itu kita renungkan, ada kemungkinan kita akan menemukan sesuatu. Dan ketika bersharing dengan beberapa teman, mereka selalu mengatakan bahwa sebetulnya hidup rohani itu ternyata tidak sulit, tidak rumit ya. Karena apa? Setiap kali dia merenungkan sesuatu di dalam hidupnya, dia selalu mendapatkan, ini sepertinya adalah bimbingan Tuhan, ini sepertinya adalah penyempurnaan Tuhan, ini sepertinya adalah pengudusan dari Tuhan untuk hidup saya, ini sepertinya adalah rahmat Tuhan yang dialirkan di dalam keluarga saya, di dalam hidup teman-teman saya, di dalam mereka yang saya doakan. Jadi akhirnya hidup rohani sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang jauh, yang seringkali selalu kita pertanyakan, apa toh hidup rohani itu? Kok saya nggak pernah merasakan itu? Nah, kalau sampai muncul pertanyaan semacam ini, patut dipertanyakan lagi, pernahkah kita merenungkan hidup kita? Padahal jelas Allah selalu hadir, Roh Kudus selalu ada. Hanya seringkali yang menjadi masalah adalah kita yang kurang membuka diri, kita yang kurang memperlebar kesadaran kita akan kehadiran kuasa Allah ini. Seandainya kita memiliki kesadaran yang lebar, yang luas, saya yakin Anda semua akan menemukan jauh lebih banyak lagi bagaimana karya Allah di dalam hidup keseharian kita. Dan terutama bagaimana Allah bekerja melalui dan di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini. Ini nilai pentingnya bagi kita. Keterbukaan terhadap kuasa roh yang selalu membimbing kita, yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang membawa pembaruan di dalam hidup rohani kita, yang membawa rahmat dan mengalirkan itu semua melalui dan di dalam perayaan Ekaristi. Maka kalau tema yang kita dalami pada saat ini, soal Roh Kudus yang mentransformasi kita melalui spiritualitas Ekaristi untuk membawa kesejahteraan bersama, saya kira sikap itu perlu untuk kita tanamkan. Kata-kata kesejahteraan di situ yang saya tangkap, seolah-olah soal kesejahteraan berkaitan dengan penyelenggaraan hidup kita. Tetapi kalau kita mau mendalami, sesungguhnya kesejahteraan yang mungkin patut untuk kita renungkan lebih jauh adalah arah hidup kita yang sesungguhnya. Kalau hanya berpikir soal kesejahteraan materi, kesejahteraan hidup, mungkin kita tidak akan pernah beralih dari problem-problem hidup yang kita miliki ini ke problem hidup yang lebih tinggi nilainya, yaitu nanti hidup sesudah kematian kita. Kalau kita hanya berpikir soal kesejahteraan itu, materi. Tetapi kalau kita berpikir soal kesejahteraan jiwa, kesejahteraan rohani, mungkin kita mulai akan bergeser pemikiran kita. Saya mau mengarahkan diri ke sana. Oleh karena itu saya mau mengelola hidup saya untuk bisa sampai ke sana. Saya mau mengelola seluruh kesejahteraan jasmani saya, materi saya, untuk kesejahteraan jiwa saya di sana. Dan kalau itu kita kerjakan, pasti kita juga akan mulai menata diri. Tidak akan serampangan di dalam berpikir soal kesejahteraan materi. Entah itu mulai dari bagaimana mendapatkannya, bagaimana saya mesti memberikan porsi-porsi untuk pengeluarannya, mau dialokasikan kemana saja. Dan pernah ketika mendengar satu ceramah, ada ukuran kesuksesan yang di situ dikatakan sukses itu kalau punya sekian banyak harta, properti dan seterusnya. Pencapaian-pencapaian itu dianggap sebuah kesuksesan. Nah, menurut saya memang betul juga karena standar yang bersangkutan seperti itu. Tetapi kalau standar kita seperti yang dikatakan Yesus, pencapaian dan kesuksesan kita tidak berhenti pada kepemilikan properti yang sekian banyak itu, tetapi soal jiwa, soal roh. Kita bisa memiliki segalanya, tetapi kalau jiwa dan roh kita ini tidak memiliki kesejahteraan, kita juga tidak akan memiliki ketenangan. Walaupun sekarang mungkin kelihatannya kita baik-baik saja, tetapi sesudah itu bagaimana? Nah, ini juga berkaitan dengan pengalaman yang tadi itu.
ketika perayaan Ekaristi dalam ziarah itu sudah mulai berakhir, saya sudah memberikan kata-kata berkat. Si orang ini mengatakan, tadi itu Romo sebetulnya masih ada 3 orang yang ada di depan altar itu. Dia itu begini terus ke arah Romo itu, sambil menangis. Tetapi sepertinya Romo enggak tahu, makanya dia terus begini saja. Ya karena saya enggak memiliki sesuatu yang beliau miliki itu. Bagi dia ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memiliki kerinduan untuk disempurnakan. Dan yang bisa membantu menyempurnakan adalah kita yang masih hidup untuk mendoakan mereka. Nah ini juga pelajaran bagi saya. Kalau jiwa-jiwa ini mengalami semacam itu, artinya apa? Mungkin dulunya dia tidak pernah berpikir soal kesejahteraan jiwanya. Mungkin dulunya yang menjadi fokus hidupnya bukan soal rohnya, tetapi hanya hidup di dunianya. Dia bisa mengalami banyak hal, dia bisa memiliki sekian banyak properti, dia bisa menikmati semuanya selama hidup. Tetapi begitu dia meninggal, bingung dia. Harus menyempurnakan diri bagaimana dan kemana. Ketika ada perayaan Ekaristi, mereka bisa berkumpul, mereka bisa datang. Tetapi komunikasi antara kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggalkan enggak gampang. Mereka mungkin membutuhkan doa kita, tetapi bagaimana mau mengucapkan itu kepada kita, tolong saya didoakan. Walaupun mereka gesturnya itu kepingin sekali didoakan, tetapi kalau kita enggak menangkap pesan itu, juga enggak akan terjadi. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa ada dimensi lain yang perlu kita perhatikan. Makanya tema hari ini soal kesejahteraan tadi mungkin bisa diperluas. Bukan hanya soal kesejahteraan materi, tetapi lebih-lebih adalah soal kesejahteraan roh kita. Kita bisa sejahtera secara materi, tetapi kalau roh kita tidak mengalami kesejahteraan, mungkin kita akan tersendat di dalam penyempurnaannya. Oleh karena itulah, hari-hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Bukan berarti Roh Kudus tidak pernah hadir selama ini, tetapi Roh Kudus sudah ada, sudah hadir. Hanya sekarang kita diajak untuk memperlebar kesadaran kita, mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus bisa mengubah kita, Roh Kudus bisa menyempurnakan kita, Roh Kudus bisa membawa penyucian bagi kita melalui perayaan Ekaristi ini. Oleh karena itulah, kita diajak untuk menghayati Ekaristi ini secara sungguh-sungguh. Untuk diri kita dan juga untuk orang lain di sekitar kita. Kalau kita membaca kitab Ibrani, kita akan menemukan di situ bahwa kita semua ini mempersembahkan perayaan Ekaristi pertama-tama bagi dosa-dosa kita. Baru kemudian juga bagi dosa-dosa orang lain. Terutama bagi imamnya. Di situ dikatakan dengan jelas ketika merenungkan soal imamat Kristus. Penulis kitab Ibrani menuliskan hal itu. Perayaan Ekaristi ini memiliki nilai pengudusan. Pertama-tama bagi yang mempersembahkan dan berikutnya bagi mereka yang didoakan. Maka Bapak Ibu, Saudari dan Saudaraku yang terkasih, terima kasih banyak bahwa Anda semua masih mau hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Ini menunjukkan bahwa Anda semua punya rasa bahwa perayaan Ekaristi ini akan membawa sesuatu. Bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dan kehadiran Anda semua ini juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa Kristus yang tadi mendoakan kita itu menghendaki kita ada dalam satu kesatuan, satu persekutuan. Kehadiran Anda sebagai pendoa-pendoa dalam Ekaristi ini adalah wujud dari kesatuan gereja itu. Karena apa? Anda tidak berdoa bagi diri Anda sendiri, tetapi Anda juga berdoa bagi orang lain. Semakin banyak anggota gereja yang berdoa, akan semakin banyak rahmat pengudusan di dalamnya. Semakin sering Anda merayakan perayaan Ekaristi, akan semakin sering juga rahmat pemurnian itu dialirkan melalui dan di dalam gereja kita. Oleh karena itu, mari kita bertekun dalam keyakinan iman ini. Amin.